Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib. Mohon maaf Ustadz, fatwa antum ini tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Bahkan bisa kita katakan fatwa antum ini ngawur dan rancu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Najat Ngaji akan membahas tentang fatwa Ustadz Wahabi Subhan Bawazir. Dalam salah satu kajiannya, Ustadz Wahabi ini merendahkan kajian non-Wahabi dan sangat bangga kepada kajian Wahabi yang dia sebut sebagai kajian sunnah. Kata dia, orang yang ikut kajian Wahabi yang dia sebut sebagai kajian sunnah tersebut, menurut dia, 1 atau 2 kali ikut kajian sudah tahu apa itu bid'ah. Dia ini sok sunnah ya, kajiannya disebut kajian sunnah, dan kajian orang lain yang tidak sepaham dengan dia dikatakan bukan kajian sunnah. Ternyata dirinya sendiri berfatwa ngawur. Dia berfatwa dan fatwanya menyalahi ulama madhab 4, ulama madhab fikih 4, mulai dari Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Imam Hambali. Apa fatwanya? Ustadz Wahabi ini berfatwa bahwa seorang perempuan itu fardu ain ikut sholat Id. Menurut Ustadz Wahabi ini, setiap individu perempuan itu wajib mengikuti sholat Id, sholat hari raya. Kalau nggak ikut ya berarti dosa, karena sholat Idul Fitri itu fardu ain, kewajiban individu bagi seorang perempuan. Nah ini kata Ustadz Wahabi ini. Lebih jelasnya berikut ini video Ustadz Wahabi ini ketika berfatwa. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu nggak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada nggak sholat Id? Masak tak? Dalam video tersebut Ustadz Wahabi Subhan Bawazir jelas-jelas mengatakan bahwa keluar atau ikut sholat Id bagi seorang perempuan adalah wajib fardu ain. Padahal kalau kita dalam kajian-kajian ulama hadis, mereka mengatakan bukan fardu bagi perempuan untuk sholat Idul Fitri, nggak fardu tetapi hanya sunnah. Misalnya di dalam kitab Syarah Ibnu Battal, syarahnya atau penjelasannya Sahih Bukhari, Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, hadza yadullu ala ta'kidi khurujin nisa ilal aidaini. Hadis ini menunjukkan, maksudnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah memerintah seorang perempuan untuk sholat Id ya. Nah, maka kata Ibnu Battal, hadis ini menunjukkan bahwa sangat sunnah ya, sangat sunnah keluar bagi perempuan untuk mengikuti sholat Id ya, bukan fardu ain tetapi takkid, sangat sunnah. Li'annahu idza umirat al-mar'atu antal basa man la jilbabalaha, karena seorang perempuan yang tidak memiliki jilbab itu diperintah untuk memakai jilbab, kemudian diperintah untuk keluar ya, untuk mengikuti sholat Id. Faman laha jilbabun aula, maka perempuan yang memiliki jilbab maka lebih utama antakhrujah wa tasyadah da'watal mu'minin, untuk keluar dan menghadiri doa orang-orang yang beriman. Roja'a barokati dzalikal yaum, karena berharap atau menginginkan barokah pada hari Id tersebut. Dari penjelasan ini jelaslah bahwa menurut ulama hadis Al-Imam Ibnu Battal, hadis perintah bagi perempuan untuk sholat Id di masa Rasulullah itu bukan perintah wajib tetapi perintah takkid, sunnah yang sangat disunnahkan. Selanjutnya kami juga ambil dari kitab Syarah Imam An-Nawawi ketika mensyarahi kitab Sahih Muslim. Imam An-Nawawi menulis, qala ashabuna, sahabat-sahabat kami, maksudnya adalah ulama-ulama Syafi'iyah, mengatakan yustahabbu, disunnahkan, ikhrajun nisa'i, mengeluarkan perempuan, artinya mengikutkan perempuan untuk sholat Id, tetapi ghairi dawatil hayat, perempuan yang tidak menarik, wal mustahsanati, dan perempuan yang tidak cantik, fil aidaini, dalam sholat Id 2, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri.
duna ghairihinna, bukan perempuan yang tidak menarik dan tidak cantik tadi. Artinya apa? Artinya kalau perempuan yang menarik atau perempuan yang cantik maka tidak sunnah tetapi makruh. Wa ajabu an ikhraji dawatil khudur wal makhba'ah, dan para ulama menjawab tentang hadis yang menjelaskan bahwa di masa Rasulullah para perempuan yang masih muda, yang masih belum nikah, perempuan muda, perempuan yang menari itu juga diikutkan di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka kata para ulama, bi annal mafsadah fi dzalika zaman, kerusakan pada zaman itu kanat makmunah, enggak ada, bi khilafil yaum, beda dengan keadaan pada hari ini. Maka mafsadahnya, kerusakannya itu sangat banyak. Nah, begitu. Artinya begini, menurut Al-Imam An-Nawawi ya, ulama ahli hadis dan juga sekaligus ulama fikih dari madhab Syafi'i ini, beliau mengatakan dulu di zaman Rasulullah para perempuan yang masih muda itu juga diikutkan di dalam sholat Idul Fitri, karena pada waktu itu nggak ada mafsadah, nggak ada kerusakan, pada waktu itu aman-aman saja. Tetapi kalau sekarang maka tidak bisa disamakan dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang itu banyak mafsadahnya, banyak kerusakannya. Ketika seorang perempuan diikutkan di dalam sholat Id, maka akan menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan-kerusakan. Sehingga yang disunnahkan itu bukan perempuan yang menarik, bukan perempuan yang cantik, tetapi perempuan yang sudah tua. Itu pun tidak boleh berpenampilan seperti penampilan orang yang membuat orang laki-laki itu menarik. Maka di dalam memahami sabda Rasulullah, memahami hadis Rasulullah, apalagi berfatwa, maka nggak cukup pakai satu hadis, harus hafal banyak hadis. Kalau sekarang kita ya lihatlah hukum-hukum di dalam fikih atau syarah-syarahnya hadis-hadis tersebut. Jangan langsung berfatwa menggunakan satu hadis, karena nanti bisa kacau. Hasil fatwanya malah ngawur. Selanjutnya mari kita lihat fatwa-fatwa para ulama fikih ya, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Berikut ini penjelasan saya ambil dari Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahba Az-Zuhaili dengan judul Khurujun Nisa ila Sholatil Id. Artinya keluarnya perempuan untuk mengikuti sholat Id. Di sini tertulis ittafaqal fuqaha minhum al-Hanafiyah wal Malikiyah. Ulama fikih sepakat di antara mereka madhab Hanafi dan madhab Maliki ala annahu, bahwa sungguhnya la yurakhasu, tidak diperbolehkan disyabati minan nisa, bagi perempuan muda al khuruj ilal jum'ah wal idain, untuk keluar mengikuti sholat Jum'ah dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, wa syai'in minas sholah, atau sholat apa saja. Ila angkol wa amal ajais, adapun perempuan-perempuan tua, fala khaufa fi ayyurakhasa lahunnal khuruj, maka tidak apa-apa untuk bagi mereka untuk keluar fil fajri, dalam salat subuh, wal maghribi dan maghrib, wal isya dan isya, wal idaini dan id atau salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kesimpulannya madhab Maliki dan madhab Hanafi, kalau perempuan muda maka tidak boleh ikut salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi kalau perempuan-perempuan tua maka diperbolehkan mengikuti salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini madhab Maliki dan madhab Hanafi. Jadi nggak sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir yang mewajibkan dan mefarduhkan. Lalu bagaimana menurut madhab Hambali dan madhab Syafi'i? Maka kita lanjutkan kajiannya sama di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Wa ibaratus Syafi'iyah wal Hanabilah, adapun ibaratnya atau redaksi di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali adalah la ba'sa bihudurin nisa, tidak apa-apa seorang perempuan, orang-orang perempuan menghadiri musallal Id, tempat sholatnya Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi ghairi dawatil hayat, perempuan yang tidak menarik. Fala tahduru al-mutayyibat, maka tidak boleh menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha perempuan yang memakai parfum. Wala labisat, dan juga perempuan yang memakai thiyab az-zinah, pakaian yang berhias, ausyuhrah atau pakaian yang
yang bikin terkenal. 5 rawat Ummu Atiyah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Qalat Ummu Atiyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhriju, mengeluarkan al-awatik, perempuan yang baru balik, wal huyyat, dan perempuan yang haid, wa dzawatil khudur fil aid, dan perempuan muda, perempuan ya muda fil aid, di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa di dalam madhab Syafi'iyah dan madhab Hambali itu juga tidak mewajibkan perempuan untuk ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi diperbolehkan untuk ikut, tetapi perempuan yang tidak menarik, ya, perempuan yang tidak memakai parfum, perempuan yang tidak memakai pakaian yang bagus-bagus sehingga menarik pandangan dari laki-laki lain mahram, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita kaji lebih mendetail di dalam madhab Syafi'iyah mengenai perempuan, hukum perempuan sholat Id, ya, karena kita kebanyakan bangsa Indonesia ini bermadhab Syafi'iyah. Nah, di sini ada penjelasan di dalam kitab Al-Muhadzab karya Al-Imam Asy-Syirazi. Wa yustahabu, dan disunnahkan, ayyahdura an-nisa'u, seorang perempuan untuk menghadiri, tetapi perempuan ghairu dawatil hayat, perempuan yang tidak menarik. 5 rawat Ummu Atiyah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Qalat Ummu Atiyah, Ummu Atiyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijul awatik, mengeluarkan perempuan muda, wa dawatil khudur, dan perempuan yang muda. Awatik itu perempuan yang, ada yang mengatakan perempuan yang baru balik, wadawatil khudur, perempuan yang muda yang menarik, wal huyyat, dan perempuan haid, fil aidi, di waktu sholat Aid. Wa idza aradnal hudur, jika mereka perempuan yang tidak menarik tadi itu ingin hadir, ingin menghadiri sholat Aid, tanadzafna bil ma'i, maka mereka memakai atau membersihkan diri dengan air, wala yatatayyabna, dan tidak memakai harum-haruman, parfum, enggak pakai parfum, wala yalbasna asyuhrah minathiyab, dan tidak memakai pakaian yang ngejreng, yang bikin dia menjadi pusat perhatian. Kesimpulan di dalam madhab Syafi'i mengenai perempuan mengikuti sholat Aid, maka perinciannya begini. Sunnah bagi perempuan yang sudah tua itu untuk mengikuti sholat Aid, ya, keluar mengikuti sholat Aid. Tetapi ketika keluar itu tidak diperkenankan memakai baju yang membuat dia menjadi pusat perhatian. Tidak diperkenankan untuk memakai harum-haruman. Dia, perempuan yang tua tadi itu, cukup membersihkan dirinya lalu berangkat ke tempat sholat Aid dengan menutup aurat. Adapun perempuan-perempuan muda, maka di dalam madhab Syafi'i itu dimakruhkan untuk ikut sholat Aid, ya, bagi perempuan-perempuan muda yang masih cantik, yang masih menarik, itu dimakruhkan. Kenapa? Karena takut menimbulkan fitnah. Karena yang ada di tempat sholat Id itu tidak hanya orang-orang laki-laki soleh, laki-laki yang jahat, yang matanya jelalatan juga ada di situ. Baik teman-teman, dari kami admin Najid Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.